Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 206. Ini bukan hanya beberapa orang, melainkan sekelompok ahli. Mereka semua berasal dari kekuatan besar yang berbeda, dan meskipun mereka dikelompokkan dalam aliansi yang tak terucapkan, mereka masih dibantai dengan cara yang kacau. Si kecil tidak menyia-nyiakan 1 ons kekuatan ekstra. Gerakannya cepat dan ganas saat dia melompat seperti kelinci dan menukik ke bawah seperti elang. Pembantaian mutlak terjadi, dan darah akan mekar dari waktu ke waktu. Dia membunuh semua orang dengan cara yang bersih dan efisien. Setiap kali sayap Kunpeng mengepak, pasti akan ada orang-orang yang hancur berantakan, dihancurkan oleh simbol-simbol yang kuat. Sementara itu, cahaya petir di sekitar tubuhnya terjalin, melanda ke segala arah. Akibatnya, banyak orang berubah menjadi batu bara olahan sebelum jatuh. Bagaimana kita bisa mengizinkan tindakan keji seperti itu? Letakkan formasi! Klan Hujan berteriak. Mereka tidak bisa mentolerir tindakan kejamnya, karena mereka baru saja kehilangan 20 hingga 30 orang dalam sepersekian detik. Lebih dari 10 potong tulang binatang muncul dan melepaskan cahaya warna-warni. Mereka mulai menyebar, mengatur diri ke segala arah sebelum memperbaiki diri di udara. Akibatnya, cahaya kabur mulai menyelimuti wilayah ini. Dalam keadaan normal, beberapa keping tulang berharga yang kuat sudah cukup untuk membentuk formasi, namun klan hujan menggunakan lebih dari 10 keping. Ini adalah salah satu formasi pembunuhan paling kompleks yang mereka miliki, dan mereka menggunakannya untuk menangani si kecil. Naga banjir berwarna abu naik dari segala arah. Mereka membuka mulut mereka dan meludahkan cahaya ilahi, menyebarkan hujan cahaya. Suara cicit tak henti-hentinya terdengar di telinga orang-orang. Hujan cahaya tampak seperti garis-garis listrik saat menutupi langit dengan pedang ilahi. Adegan itu sangat menakutkan. Setiap tulang simbol mewakili keturunan kuno. Mereka semua adalah tulang naga banjir, dan setelah berkumpul bersama, mereka menjadi sangat kuat, menunjukkan jenis penindasan yang tak tertandingi. Semua orang diliputi keterkejutan. Ini harus menjadi formula penindasan naga banjir. Lebih dari 10 potong tulang binatang buas sebelumnya telah disempurnakan untuk bergabung menjadi formasi besar. Bahkan jika binatang buas berdarah murni legendaris muncul, kemungkinan besar mereka masih akan ditekan. Tempat ini diliputi angin dan kilat. Naga banjir berwarna abu membubung, dan kabut-kabur bergerak saat selusin atau lebih naga banjir bertabrakan. Mereka membentuk formasi besar yang mengunci langit dan bumi. Semua orang terkejut. Bagaimana jenis teknik pembunuhan ini bisa dikalahkan? Dengan kekuatan lebih dari 10 keturunan, ini adalah metode yang kuat yang dapat membunuh bahkan individu dengan alam kultivasi yang sangat hebat. Si kecil memang merasakan tekanan, dan bahkan tubuhnya mulai terasa agak pegal. Selusin atau lebih naga banjir yang ganas mulai menghancurkan saat mereka memutar tubuh mereka satu demi satu. Segera setelah itu, hujan cahaya menyebar dan menembak ke arah tubuhnya. Hong! Bocah iblis itu meledak menjadi gerakan. Orang seperti apa dia? Dia benar-benar menembus batas kultivasi, dan di bawah penindasan kekuatan dari tanah awal, siapa yang bisa mengalahkannya pada tahap transformasi darah? Dia benar-benar tak tertandingi. Tubuhnya bergetar hebat. Simbol meletus, langsung menghancurkan beberapa naga banjir yang mengelilingi tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan fisiknya yang tak tertandingi untuk mengobrak-abrik keturunan ini dengan tangan kosong. Dalam sekejap mata, darah segar berserakan di mana-mana. Mayat naga banjir yang rusak jatuh, dan lelaki kecil itu seperti Raja Iblis saat dia melepaskan kekacauan di dalam formasi. Dia menyapu semua yang ada di depannya, dan setiap kali dia melayang,
seekor naga banjir berwarna abu akan terkoyak dengan gerakan dari tangannya. Adegan itu sangat berdarah. Semua orang terguncang. Seberapa kuat kekuatan bertarungnya? Dia bisa membunuh keturunan dengan tangan kosong. Mungkinkah dia sendiri adalah makhluk berdarah murni? Adapun bocah iblis, ada terlalu banyak desas-desus, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar secara pribadi melihatnya beraksi? Mereka yang berada di dalam Hundred Shattering Mountain seharusnya mengenalnya, tetapi orang-orang yang dibatasi itu semuanya telah dibunuh olehnya. Setiap kali si kecil membunuh naga banjir, retakan akan muncul di tulang primitif. Saat pertempuran menjadi semakin sengit, wajah Rain Clanman menjadi semakin pucat juga. Dia agak terlalu menakutkan. Dia pasti sebanding dengan YR saat itu. Jika keduanya pada usia yang sama, itu akan menjadi pertempuran antara raksasa. Tanpa kekuatan murid ganda yang menekannya, akan sulit untuk pertempuran seperti itu untuk mencapai kesimpulan yang cepat. Yer tidak hanya memiliki murid ganda. Dia masih memiliki metode lain yang tak tertandingi, jadi mungkin belum tentu demikian. Dalam sekejap mata, karakter penting klan hujan dengan cepat membuat perbandingan antara keduanya. Kekuatan si kecil melebihi harapan mereka, membuat klan ini sedikit takut dan kesal. Pada akhirnya, kedua tangan si kecil bergerak dan Suan Ni ungu meraung. Itu lebih besar dari gunung, dan saat bergegas keluar, kilat terjalin. Itu menelan semua naga banjir berwarna abu dalam satu tegukan. Kaca. Selusin tulang yang dilambangkan segera pecah. Artefak berharga yang kuat dihancurkan dan dihancurkan di sini. Apa? Tidak hanya klan hujan yang gemetar, bahkan yang lain merasa rambut mereka berdiri. Ini agak terlalu tak tertandingi dan kuat. Peng. Si kecil melonjak dan bergegas ke depan. Dia dengan cepat mengambil tindakan, dan Suan Ni ungu yang masih memiliki sedikit emas menyerbu ke depan. Cahaya petir berkelap-kelip di sekitar gunung seukuran Suan Ni saat ia melemparkan dirinya ke arah klan hujan. Ah! Tidak! Orang-orang itu berteriak sedih. Dengan dilepaskannya teknik berharga Suan Ni, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah menjalani transformasi, tekniknya jauh melampaui seperti apa saat itu. Mayat-mayat yang terbakar muncul satu demi satu di tanah. Tidak ada satupun yang selamat setelah diterkam, semuanya langsung mati. Di negara kuno di dunia nyata, lebih dari 10 orang berteriak di dalam klan hujan. Mereka semua memuntahkan seteguk besar darah, dan bahkan ada beberapa yang dahinya mulai retak dan terus-menerus mengeluarkan darah. Akibatnya, pikiran mereka menerima cedera yang sangat mengerikan. Kediaman Rain Clan sangat terguncang. Ahli klan tiba-tiba menderita luka pada saat yang sama, menakutkan banyak orang. Ini adalah hasil dari terbunuh di dalam Void God Realm, dan hasil seperti itu mungkin meninggalkan dampak. Di tanah awal, pria kecil itu telah melepaskan pembantaian berdarah ke segala arah. Pada akhirnya, klan hujan semua jatuh dengan hanya Yu Feng yang tersisa. Dia diangkat oleh si kecil dan kemudian dibelah. Kali ini, itu bukan hanya satu lengan, melainkan seluruh tubuhnya langsung terbelah dua. Darahnya berwarna merah tua saat memercik tinggi ke udara. Ketika dipasangkan dengan wajah muda dan lembut anak itu membuat hati orang bergetar. Bukankah ini hanya biaya untuk menyerang paviliun mending surga? Jika anak ini tumbuh, dengan bakat alaminya, sangat mungkin bahwa kekuatan besar dunia yang mengejutkan akan bangkit dari reruntuhan. Inilah yang ada di pikiran banyak orang, membuat hati mereka bergetar. Rumor mengatakan bahwa dia setara dengan binatang berdarah murni. Mungkinkah ini benar? Membunuh! Seseorang berteriak keras, dan jarum divini merah melesat keluar. Warna-warni menari-nari dengan kecemerlangan yang mempesona. Apa? Jarum penghancur jiwa? Banyak orang berteriak kaget,
ekspresi mereka berubah. Ini benar-benar parah. Di dalam dunia fana, tidak ada yang tidak takut akan hal ini, karena asal-usul jarum terlalu kuat. Si kecil dengan cepat menghindar dan tidak langsung menemuinya. Dia menghindar ke samping, dan saat cahaya merah menari-nari, seolah-olah jarum itu berasal dari kalajengking beracun langsung dari neraka. Kemerahan cerah agak menakutkan. Jarum penghancur jiwa adalah artefak iblis yang disempurnakan di dalam alam dewa kekosongan. Jika seseorang terkena itu, maka mereka tidak hanya akan dimusnahkan di sini, jiwa mereka di dunia nyata juga akan hancur, menyebabkan mereka mati. Kakek burung berbicara dengan lembut. Banyak orang memasuki alam dewa kekosongan untuk melatih pikiran mereka, karena hasil pelatihan mereka di sini dibawa ke dunia luar. Ada banyak surga surgawi di dalam Void God Realm, dan wilayah yang lebih tinggi sebagian besar ditempati oleh klan besar. Sumber daya alam berlimpah, dan ada banyak bahan berharga yang cocok untuk budidaya di sana. Di dalam surga surgawi, ada simbol dan keturunan yang berasal dari sini. 10 atau lebih toples darah berharga yang mereka bawa ke sini hari ini diperoleh di dunia ini. Ulat sutra api ilahi yang dimiliki pangeran keempat keluarga Tuoba juga ditangkap seperti ini. Itu awalnya adalah penghuni surga surgawi, hanya saja kemudian dijinakkan oleh salah satu tetua klan dan memiliki bagian dari simbol interiornya yang disempurnakan. Jarum penghancur jiwa sangat terkenal di dunia ini, dan rumor mengatakan bahwa ini disempurnakan dari bahan khusus yang mengandung sebagian dari hukum dunia ini. Akibatnya, itu sangat menakutkan, dan sekali terkena, seseorang pasti akan mati di sini, dan tubuh asli mereka akan kesulitan lolos dari bencana ini juga. Namun, harta ini sangat langka. Setelah bertahun-tahun, benar-benar tidak banyak desas-desus tentang orang yang menemukan mereka. Ini semua telah terakumulasi dari masa lalu, dan hampir tidak pernah terlihat saat ini. Itu bisa membunuh tubuh kosong dan menghancurkan tubuh asli pada saat yang bersamaan. Akibatnya, itu dikenal sebagai artefak iblis. Klan Tuoba layak disebut keluarga kuno. Mereka bahkan bisa mengeluarkan item jenis ini. Seseorang berteriak kaget. Individu tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Si kecil mundur. Dia tidak secara sembrono menghadapinya secara langsung, tetapi dengan hati-hati mengamati situasinya. Cahaya warna-warni merah berkedip, dan jarum ilahi itu terbang lagi dengan suara wu yang menakutkan. Itu menembus segala sesuatu di jalannya, dan ketika lelaki kecil itu membuang 10.000 jin batu, itu langsung ditembus oleh jarum ilahi. Sangat kuat. Dia benar-benar menjadi khawatir, ini adalah artefak iblis. Jika dia tidak hati-hati, dia benar-benar akan membayar harga yang pahit, karena ini membahayakan hidupnya. Keluarga Tuoba, terima kasih atas hadiahmu yang luar biasa. Di masa depan, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Pria kecil itu berteriak. Kedua tangannya membuat beberapa gerakan, menyebabkan kilat ungu menari-nari. Mereka membentuk kuali yang terlihat agak sederhana. Ini adalah ciptaan melalui kilat yang mengejutkan para penonton. Tindakannya terlalu mengejutkan. Petir mewakili kehancuran, dan mereka yang berhasil membongkar kekuatan hidupnya kemudian akan dapat menciptakan melalui dao petir. Meskipun dia belum mencapai level itu, apa yang dia lakukan sekarang sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Tangan si kecil bergerak, membentuk kuali. Petir berkelap-kelip, berkumpul bersama untuk membentuk kilat dari surga ke-9. Kemudian, dengan getaran yang kuat, jarum penghancur jiwa merah dikumpulkan olehnya. Suara weng terdengar, dan cincin ilahi muncul di belakang kepalanya yang memancarkan ki ungu. Si kecil duduk dan menghadap kuali ungu, dia memulai pemurniannya. Kamu ingin mencuri jarum ajaib ini? Teruslah bermimpi. Klan Tuoba berteriak dengan marah dan pindah bersama.
Mereka mengaktifkan simbol mereka untuk mencoba dan merebut kembali teknik yang berharga. Selain itu, orang-orang dari kekuatan besar lainnya tidak lagi menghabiskan waktu untuk takut akan apa yang terjadi dan dengan cepat mengambil tindakan. Bagaimana mereka bisa membiarkannya duduk di sana tanpa menyerangnya? Ini adalah kesempatan. Namun, seekor ikan hitam raksasa muncul dari laut tanpa batas di belakang si kecil dan mengayunkan ekornya. Gelombang hitam yang luar biasa tercipta, segera membuat mereka semua terbang. Cepat, ingat mereka! Semua orang berteriak. Orang-orang klan Tuoba mulai merasa cemas karena mereka mulai kehilangan hubungan dengan jarum penghancur jiwa. Artefak berharga disita dari mereka dan dengan cepat disempurnakan. Mereka sekarang hampir menerima pemilik baru. Semuanya telah selesai. Petir ungu itu berubah menjadi kuali kecil, dan ke-12 jarum surgawi merah menyala dengan cemerlang saat mereka menjadi tidak bergerak. Pengorbanan! Pria kecil itu berteriak, dan ruang di antara alisnya menyala. Simbol jatuh dan membungkus dirinya di sekitar artefak iblis, dia akan menguasai mereka. Kabur! Ekspresi banyak orang berubah. Pada saat ini, mereka menjadi sangat takut. Itu karena pemilik jarum penghancur jiwa telah berubah, menyiratkan bahwa anak iblis itu sekarang dapat benar-benar membunuh mereka. Terlepas dari apakah itu tubuh kosong atau tubuh asli mereka, mereka berdua akan mati. Berurusan dengan kalian bahkan tidak akan membutuhkan penggunaan ini. Pria kecil itu bangkit dan memandang mereka dengan jijik. Dia sudah mengerti keanehan artefak iblis. Setelah digunakan, itu bisa membunuh tubuh individu di dunia nyata. Bagaimana dia bisa menggunakannya pada tubuh orang-orang ini? Ini adalah senjata pembunuh yang benar-benar hebat, dan dapat digunakan untuk membuat ahli manapun di dalam Void God Realm meringkuk ketakutan. Setelah menembus dan membunuh seseorang, itu akan segera meledak, membuatnya tidak dapat digunakan dua kali. Dia sudah memutuskan bahwa kecuali mereka adalah figur tingkat atas, dia tidak akan buru-buru menggunakan ini karena akan terlalu boros. Si kecil melompat dan memblokir bongkahan besar batu gamping itu karena dia tidak ingin lorong emas diaktifkan. Orang-orang ini semua ingin melarikan diri dari alam dewa kekosongan, tetapi mereka harus melalui jalan ini. Namun, bocah iblis itu tidak akan pernah memberi mereka kesempatan. Dia menyerang dan bertarung sengit dengan para ahli dari klan yang berbeda. Darah segar membuat pakaiannya merah, dan tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Kalian semua mengecewakanku. Hanya ada beberapa formasi pembunuhan dan jarum penghancur jiwa, bahkan tidak cukup bagiku untuk bersenang-senang, cemoh lelaki kecil itu. Tubuhnya mati dalam darah semua orang di sini. Hong! Saat pertempuran mencapai kesimpulannya, si kecil membuang cemoohannya dan menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan teknik berharga Kun Peng. Gelombang hitam menelan langit dan bumi untuk menghadapi formasi pembunuh itu. Banyak dari kekuatan besar menggunakan formasi mereka yang paling kuat. Tulang bersimbol primitif memenuhi udara, menyebabkan kecemerlangan meluap di tempat ini, menekan wilayah ini. Namun, sangat disayangkan bahwa di tempat awal, terlepas dari betapa hebatnya alam kultivasi Anda, betapa mengejutkannya artefak berharga Anda atau bahkan seberapa kuat formasi hebat Anda, mereka semua akan ditekan. Mereka semua akhirnya terbatas pada ruang lingkup ranah transformasi darah. Metode keluarga kuno yang hebat benar-benar menakutkan, dan kekuatan yang mereka gunakan bahkan bisa membunuh binatang buas berdarah murni. Namun, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa tentang bocah iblis itu. Ini karena dia bahkan mengejar dan menyerang Zujian, naga bertanduk, dan banyak lainnya di masa lalu. Dia bahkan bisa membunuh seorang pemuda binatang purba. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi di sini. Darah beterbangan kemana-mana saat orang-orang dibantai dalam pertempuran ini. Para ahli yang muncul menderita kerugian yang luar biasa,
tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Mereka yang bergerak melawannya semuanya terbunuh, dan tanahnya diwarnai merah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang datang untuk menonton di sini. Anak-anak bangsawan negara kuno, nenek moyang dari kekuatan besar kuno. Mereka semua tercengang dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Berapa lama ini semua? Semua ahli dari kekuatan besar disapu bersih tanpa satu pun yang masih hidup. Di dunia nyata, teriakan terdengar dari setiap klan. Mereka sangat marah, dan banyak dari mereka batuk darah setelah menderita luka berat. Bahkan beberapa bulan tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka mereka. Gumpalan cahaya kabur jatuh dari langit ke tanah awal. Itu mengelilingi benda berharga yang jatuh di depan si kecil. Pada saat yang sama, sebuah tablet batu muncul. Itu berkedip dengan cemerlang, dan ada beberapa karakter kecil yang menyala di atasnya. Dia membunuh jalan ke rekor baru. Apakah masih ada alasan di dunia ini? Setelah membunuh begitu banyak ahli seperti inkarnasi iblis, dia masih bisa mendapatkan hadiah. Tanah awal pecah menjadi keributan, dan semua orang gempar. Objek macam apa itu? Tampaknya agak menakutkan. Seharusnya bukan surga yang menentang artefak berharga, kan? Berita secara alami mulai menyebar. Tidak ada kekurangan murid dari kekuatan besar di dalam kerumunan yang tidak terbunuh, karena mereka hanya tidak bergerak sekarang. Mereka menyelinap pergi dan kembali ke dunia nyata untuk melapor kepada atasan mereka. Apa? Setelah membunuh begitu banyak orang kita, dia masih bisa membuat rekor dan mendapatkan benda misterius? Ah, Pei! Di dunia nyata, banyak orang dari kekuatan besar marah sampai batuk darah, membuat luka mereka semakin parah. Apakah masih ada alasan surgawi dalam hal ini? Apa itu batu loncatan, dan apa itu kesedihan dan kesedihan? Peristiwa-peristiwa ini hanya menggunakan tubuh mereka untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Aku akan mati karena marah. Ah, Pei! Orang-orang ini terus-menerus batuk darah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.